Ya, ikhwati fillah, a'azallahu iyyakum, ada beberapa kesedihan karena ada sebabnya, maka ini harus gitu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, man syarathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Kata Nabi SAW, barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya dan sedih karena amal keburukannya, maka itu tanda seorang mukmin. Maksudnya gini, Bu. Ketika kita mampu mengamalkan amal kebaikan, alhamdulillah bisa hadir majelis ilmu, kita gembira, bahagia. Baca Al-Quran, senang karena kita bisa baca Al-Quran. Bersilaturahim dengan saudara, alhamdulillah kita gembira karena bisa silaturahim. Ada rizki yang kita dapatkan, kemudian kita sedekahkan, kita gembira. Dan sebaliknya ketika sedih hati kita, ketika kita tidak sanggup, kita punya harta nggak mampu sedekahkan untuk perjuangan Islam. Kalau kita sedih, tidak sanggup untuk memsedekahkan harta kita, misalnya kalau kita sedih, tidak sanggup memsedekahkan harta kita, berarti kata Nabi SAW, itu pertanda dia adalah orang mukmin, seorang yang beriman. Nah, ikhwati fillah, azzallahuyakum, ini kesedihan yang diperbolehkan karena punya sebab tadi. Contohnya sedih melihat apa, Bu? Melihat diri kita terlewat sholat tahajudnya. Tidak bisa sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Sedih rasanya ketika melihat anaknya belum bisa menjadi anak yang soleh. Kesedihan hanya sebatas ini, Bu ya, kerisauan, bukan berlebihan. Makanya ketika berlebihan jadi penyakit gitu. Kalau berlebihan, Bu, jadi penyakit. Contoh kasus, ada ibu-ibu, perhatikan, Bu, ini saya menggabungkan antara penyakit dengan sifat sedih ini, karena berdasarkan pengalaman saya, Bu. Ada seseorang ibu-ibu yang subhanallah, ibu ini begitu solehah. Beliau hari-harinya setiap hari datang majelis ilmu sunnah, baca Al-Quran setiap hari, sholat duha nggak pernah ketinggalan, sholat tahajud apalagi, hari-harinya bersama Quran, beliau, masya Allah. Tapi gregetan dia, sedih yang berlebihan, melihat suaminya kurang, melihat anaknya kurang. Nah, dia bilang ke saya, Ustadz, saya pengen meruqyah keluarga saya, suamiku, anak-anakku. Nah, saya maunya anak-anak saya itu dekat Al-Quran, mengulangi, murojaah hafalan, anaknya hafal Quran. Tapi sedih ketika melihat anaknya pegang HP. Saya sedih, Ustadz, suami saya juga kurang. Saya bilang, ibu nggak perlu mereka diruqyah, yang diruqyah itu ibu sendiri. Loh, kan saya itu kan ingin membangun rumah tangga yang bahagia, di atas syariat yang benar, anak-anak itu soleh semua. Enggak, ibu yang harus diruqyah. Saya bilang, loh, kenapa dibalik? Kan anak saya dan suami saya yang harus diruqyah. Enggak, ibu yang saya ruqyah, katanya. Nah, karena saya amati dari awal kan gelisah terus dia, goncang jiwanya, karena melihat anaknya tadi susah untuk bisa murojaah, susah qiyamul lail, susah sholat duha. Karena ibu ini dia sendiri yang mampu melakukan itu. Nah, yang saya digarisbawahi adalah sedih ketika melihat anak itu sekedarnya saja. Kalian anak, oh ya, memahami saja, oh ya, anaknya lagi capek, mungkin nanti nasihat dengan baik, mungkin nanti bisa. Tapi ini berlebihan, gregetan. Lihat anaknya udah gregetan dia. Nah, sholat cepat. Nah, orang ini menjadikan penyakit di badannya. Karena dia berlebihan, sedih terus setiap hari. Nah, saya tanya, Bu, bisa merasakan nikmatnya ketika baca Al-Quran? Enggak bisa. Bisa ibu bahagia enggak ketika sholat tahajud? Enggak bisa. Maksud saya, bisa khusyuk enggak ketika sholat? Sulit. Berarti yang perlu diruqyah itu ibu. Enggak, bukan saya, anak saya katanya. Masalahnya, kenapa ibu terlalu gregetan kayak gitu?
Gemes. Nah, gemes tadi. Melihat keadaan gemes. Masya Allah. Ada berapa hari yang lalu saya rukyah Ustadz. Ustadz ini Masya Allah luar biasa. Gregetan juga melihat keadaan kaum muslim ini. Sampai beliau itu sudah kurus gini nih. Karena Ustadz ini memang begitu soleh. Karena tadi idealis beliau itu pingin rasanya apa yang dipikirkan itu bisa ditularkan ke negeri ini. Gara-gara Prabowo nggak jadi naik. Ya ngapain sedih yang berlebihan kan gitu. Tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali atas izin Allah. Sekalipun dengan cara-cara yang tidak benar tadi. Enggak akan terjadi. Ya, ikhwati fil ajalakum, setelah kita terapi, alhamdulillah Ustadz ini baru pulang happy, bahagia dia. Walaupun Ustadz ini senior dari saya. Beda dengan usia saya sekitar 15 tahun. Di atas. Ya. Nah, ikhwati fil ajalakum. Nah, kesedihan berlebihan inilah nanti virus-virus gampang masuk. Virus corona itu paling gampang masuk ke orang yang sedih. Orang yang goncang jiwanya. Orang yang merana. Nah itu paling gampang diserang oleh virus corona atau virus apapun. Ketika hati itu goncang. Hati itu gelisah. Hati itu sedih yang berlebihan. Itu paling gampang. Makanya konsep yang terbaik untuk melawan virus itu adalah lawan segala virus, segala wabah, segala penyakit dengan kebahagiaan. Kuncinya adalah bahagia. Gitu. Nah, kalau kita bahagia, imunitas tubuh itu naik. Ketika kita sedih, maka dia turun, maka ginjal jadi melemah, hatinya melemah. Ada kemarin seseorang tuh sampai kaku semua, gregetan tadi. Ini kaku, melemah semua. Iya, sholat pun nggak bisa khusyuk. Ingin ibadah aja susah. Nah, gara-gara apa? Kesedihan yang terlalu dalam. Ya, ikhwati fillah azza yakum. Maka kalau berlebihan seperti itu juga nggak boleh. Maksudnya saya tadi kata para ulama, sedih kalau saya pribadi itu tidak bisa tahajud. Karena itu sudah terlewat tadi. Sedih rasanya kalau saya tidak bisa berjamaah bagi bapak-bapak. Sedih rasanya kalau saya tidak bisa mensedekahkan sebagian harta saya untuk perjuangan Islam. Ibu sekalian, ada sebagian saudara kita, mereka berjuang untuk Islam sekalipun jiwa dan ragaku. Ada sebagian orang seperti itu, Masya Allah berbahagialah orang ini. Tapi ada sebagian orang yang belum mampu hal itu. Dia sedih, berarti dia punya iman. Dia punya iman. Berarti orang seperti ini sedih karena tidak melakukan kebaikan, berarti dia punya iman. Nah, kira-kira kalau nggak sedekah, sedih nggak Bu? Sedih karena memang kita belum mampu tadi. Nah, berarti orang ini punya iman. Dan tidak sedih kalau harga dirinya, maksudnya Islam dihina. Nah ini imannya bermasalah. Ya, jemaah sekalian muliakan. Tadi sekali bahwa Nabi mengatakan, man syarathu hasanatuhu wasa'athu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira karena amal kebaikannya, senang dia bisa melakukan kebaikan, dan sebaliknya dia sedih, dia merasa sedih ketika tidak bisa mengamalkan amal kebaikan, artinya dia melakukan keburukan, maka itulah orang mukmin. Dia orang mukmin.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022286299 atas nama Dedi Harveni.